Di atas headnya sudah dipasang splitter seperti begini, maka aliran tinta putihnya akan lebih lancar pada settingan 720. Baik, pada hari ini kami lagi mau unboxing printer DTF Riket Alpha Gen 3 dari Bengkel Print. Nah, ini kondisinya baru datang, peti juga masih belum dibuka. Sekarang kita buka tutup petinya. Oke, sudah terbuka. Kita lihat paketannya. Paketannya dapat vakum. Oke, dapat vakum. Terus ini ada modul dan kabel-kabel. Oke, kita keluarkan dulu dari petinya. Oke, sekarang kita keluarkan dari boxnya. Nah, ini udah disiapkan meja. Oke, nah kita buka-buka dulu plastiknya. Nanti kita lihat pasang-pasang vakumnya. Oke, ini modulnya nanti dipasang di belakang. Namanya modul Alpha Gen 3. Nah, modul Alpha Gen 3. Wih. Kita rapi-rapikan dulu tempatnya. Oke, kita pasang modulnya. Ini modul Alpha Gen 3. Nah, ini ada kabel plug and play. Kita tancap kabelnya. Agak pendek, jadi pepet-pepetin aja. Ada lubangnya ya, belum masuk. Nah, dorong, tancap sampai keras. Terus ini ada adaptornya. Adaptornya juga tancap. Masuk. Terus dia ada kayak cantelannya. Kita tinggal cantel. Satu lagi. Nah, udah cantel. Udah. Terus kita bisa pasang vakumnya. Oke, ini vakumnya. Vakumnya di sini ada adaptornya, kita colok. Oke, kemudian ini selipkan ke bawah, terus tinggal didorong masuk. Vakumnya dorong masuk sampai masuk ke bawah roda abu-abu ini. Udah masuk ke bawah roda abu-abu. Kemudian nanti di bawahnya ada buat pasang baut penahan. Nanti kita pasang dulu bautnya. Nah, ini kita pasang penahan vakumnya. Ada bautnya di bawah. Dipasang supaya vakumnya tidak gampang terlepas. Oke, sudah dipasang kiri kanannya. Nah, sekarang kita tinggal tes nyala. Baik, karena bawaannya selang pembuangan agak pendek, jadi kami sambung selang pembuangannya pakai selang yang panjang. Oke, sudah disambung selang pembuangan panjang. Nanti kita tancepin ke botol pembuangan di bawah supaya bisa nancep ke botol yang lebih besar. Oke, kita masukkan ke botol pembuangan di bawah. Jadi lebih enak, selang agak panjang masuk ke botol pembuangan. Terus biasanya di depannya saya kasih tambahan papan begini supaya kalau kita print ketebalan tinta keluar tidak langsung turun, jadi masih flat gitu depannya. Sekarang kita coba tes nyala. Oke, kabel powernya ada dua, satu yang kecil, satu yang besar. Yang begitu ya, dicolok dia langsung kipasnya jalan.
Oke, terus ini kabel USB-nya. Ini juga sudah nyala logo Ricketnya. Kita tinggal nyalakan tombol on, touchscreen nyala. Oke, kita lihat menu-menu barunya itu ada di WIMS ya. Oh, bukan. Di setting. Ini ada roll function sama capping. Menu capping ada unlock, suction, reset. Oke. Ya. Kita buka akriliknya biar kelihatan rapi dalamnya. Oke, kita nyalakan printernya. Sudah nyala normal. Nah, sekarang kita tinggal isi tinta dan sedot tinta masuk ke dalam damper. Baik, pada hari ini kami akan review printer Ricket Alpha Gen 3 yang terbaru. Jadi yang terbaru ini fitur-fitur tambahannya adalah ada white ink splitter. Jadi berguna untuk menampung tinta putih di sini supaya alirannya lebih lancar ke printhead. Kemudian ada fitur capping di modulnya. Ada fitur capping di modul. Nah, ini masih baru printernya. Sekarang kami akan isi tintanya dulu. Oke, kita angkat tabung infusnya dan kita buka tutup tabung infusnya. Kita isi dari ujung dulu, yellow. Oke, kita isi lagi warna-warna lainnya. Baik, tinta warna sudah selesai diisi. Sekarang kita sudah gantung kembali ke samping printer dan sekarang kita mau isi tinta putih pakai Vator DTF. Dikocok dulu. Tinta putih agak gampang mengendap, jadi bagusnya dikocok dulu sebelum tuang. Oke, kita tuang. Ini kapasitas tabungnya sekitar 250 ml. Jadi pas satu botol tinta putih 250 ml. Ada baling. Nah, di dalam juga ada baling-balingnya. Jadi baling-balingnya sampai dasar. Jadi bisa mengaduk tinta putih dengan bagus dan rata. Oke, pas 250 ml. Kita tutup. Sekarang tinggal kita nyalakan printernya. Nah, sekarang kita mau nyalakan printer ya. Kita tancapkan kabelnya. Ada dua kabelnya. Oke, setelah itu kita nyalakan modulnya. Kemudian kita nyalakan printernya. Oke, printer sudah nyala normal. Nah, sekarang kita mau sedot tinta putih ke dalam splitter dulu.
Nah, untuk sedot tinta putih ke splitter, kita akan lakukan lewat menu di touchscreen-nya. Baik, sekarang kita akan sedot tinta putih masuk ke dalam splitter ink ini. Pertama, kita buka dulu kunci tabung infusnya. Kunci tabung infus kita buka. Kemudian kita ke menu WIMS. Menu WIMS. Kemudian pump. Nah, saya pencet pump. Pompa akan muter, nyedot tinta, masuk ke dalam splitter ink, kemudian balik lagi ke dalam tabung infus. Oke, saya tekan pump. Tinta masuk ke splitter ink. Kemudian kembali lagi ke tabung infus. Nah, udah kembali ke tabung infus, berarti kan udah terisi. Jadi di dalam selang sudah terisi dan di splitter inknya sudah terisi. Kemudian saya tekan back. Kemudian saya akan lakukan proses sedot tinta masuk ke dalam damper color. Oke, sudah nyala. Nah, setelah itu saya kasih perintah head cleaning pakai software resetter. Saya taruh buat output pad film dulu. Kita kasih perintah head cleaning pakai software resetter. Saya pakai yang strong cleaning karena ini kan baru pertama masuk tintanya ya. Oke, kita head cleaning dulu strong 1 kali. Setelah itu kita tes nozzle check. Kalau udah bagus kita tinggal bisa lanjut cetak. Baik, ini kita udah mulai cetak. Jadi ini settingannya pakai settingan 720. Lumayan pekat. Jadi settingannya ini pakai settingannya DTG RIP 1051, printer stylus R1800, portnya Epson 1800, 1440 x 720 medium large. Kemudian untuk colornya kita custom, cyan 40, magenta 50, yellow 50, black 50, white 100. ICC profile yang versi 12, Vator Ultra Color 720, cyan 40, magenta yellow black 50, white 100, netral, konseptual foto. Nah, ini lagi cetak. Jadi karena ini tinta putihnya ada pakai pengaduk tinta putih. Kemudian juga di atas headnya sudah dipasang splitter seperti begini, maka aliran tinta putihnya akan lebih lancar. Dan karena ada sirkulasinya juga, maka tinta putih tidak gampang mengendap. Jadi hasilnya itu tinta putihnya itu pasti lebih stabil dan keluarnya pasti pekat, karena kan tercampur sama sirkulasi dengan lancar tinta putihnya. Ini saya nyalakan lampu blis coba. Nah, saya nyalakan lampu blis biar lebih kelihatan. Bisa lihat tinta putihnya pekat karena ada sistem pengaduk tinta, sirkulasi, dan ink splitter yang baru di Riket Alpha Gen 3 ini. Pad film Vator Ultra Color. Oke, kita tunggu selesai cetak, kita lihat hasilnya. Oke, udah hampir selesai. Bisa dilihat putihnya stabil dari atas sampai bawah pekat. Padahal settingan 720. Nah, ini warnanya.
Ini layar, hasil cetaknya bagus, merah cabenya nyala, birunya juga bagus. Oke, kita lanjut ke desain berikutnya.